Eh, Waalaikumsalam. ya, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Senang sekali minggu malam ini kita bisa menyempatkan diri untuk bertemu di Zoom meeting Forum Go Green yang ke-7. Ada hal penting di akhir tahun ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pandemi COVID-19, kita tetap bisa sehat, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan kita tetap berprestasi juga itu adalah hal yang lebih luar biasa lagi. Forum Go Green dalam kesempatan ini mencoba untuk menyampaikan solusi tentang masalah-masalah lingkungan, baik dari aspek perubahan iklim maupun dari aspek pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Tema untuk acara malam ini adalah sebuah ajakan atau sebuah informasi kepada halayak bahwa kita akan menyampaikan tentang model pengelolaan lingkungan hidup yang terkoneksi dengan teknologi informasi berbasiskan model prediksi yang kedepannya akan kita mutakhirkan lagi. Karena ini bisa dibilang kita memiliki sebuah sistem informasi yang masih harus kita mutakhirkan dari waktu ke waktu. Nah, apa sebenarnya upaya ke arah sana dan bagaimana sebenarnya sistem informasi ini bisa membantu Dinas Lingkungan Hidup, terutama pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang penting terkait masalah lingkungan hidup. Kita akan dengar bersama malam ini. Saya akan sampaikan bahwa narasumber utama kita pada hari ini, yang pertama, yang terhormat, ketua ataupun pembina, saya bilang pembina karena beliau sangat selalu memberikan semangat bagi Forum Go Green. Yang pertama narasumber kita adalah Pak Sarwono Kusumaatmadja dari Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, Dr. Armi Susandi, pakar iklim ITB, atau beliaulah desainer sistem informasi LIHAI, layanan informasi handal untuk manajemen lingkungan. Narasumber ketiga adalah rekan dari Forum Go Green juga, seorang insinyur dari Australia, Mr. Shane Elson. Yang keempat adalah Mas Oliver Panggabean, juga berkecimpung dalam masalah pengelolaan lingkungan, terutama di Yayasan Kaganangan Banua. Baik, sebelum kita dengarkan paparan dari Mas Armi tentang sistem informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bernama LIHAI, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Pak Sarwono. Kepada Pak Sarwono, kami mohonkan responnya terhadap acara ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Dr. Lita, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati para pembicaranya juga ini keren-keren semua. Ya, Pak Armi Susandi dari ITB. Kemudian Bung Shane Elson, saya bilang Bung ya, bukan Mister. Kemudian juga Pak Oliver Panggabean. Saya sambut baik judul daripada pertemuan ini, yaitu membahas model pengendalian perubahan iklim skala lokal. Dan di sini saya kira para pembicara sudah mempunyai model-model tersebut yang akan dijabarkan nantinya. Namun sebelum kita berangkat ke masalah-masalah lokal yang tentunya sangat menarik, saya ingin menarik perhatian kita semua kepada big picture-nya begitu ya,
situasi global dewasa ini, karena bumi hanya satu dan kita penghuninya, sehingga kita harus mempunyai bukan prediksi ya, karena kita tidak punya dasar untuk melakukan prediksi, mempunyai rabaan begitulah ya, tentang apa yang sebetulnya terjadi di dunia ini. Tentunya kita tahu bahwa sedang ada pandemik, itu kita rasakan semuanya. Mungkin yang lebih insidious begitu ya, lebih tidak terasakan langsung, tapi sebetulnya efeknya besar adalah perubahan iklim global. Dan kemudian juga terjadi perubahan-perubahan dalam dinamika geopolitik begitu ya dewasa ini. Nah, sehingga kemudian yang muncul dari semuanya itu adalah suatu krisis global yang multidimensi ya. Kita menyaksikan dan mengalami sendiri ya, ada masalah-masalah kesehatan yang luar biasa gawat begitu ya. Orang-orang yang dekat sama kita itu jatuh sakit, ada yang meninggal dan seterusnya. Kita juga memahami bahwa di seluruh dunia ini pengangguran sedang merajalela, terjadi juga kontraksi ekonomi, konflik, dan seterusnya. Dan ada harapan karena ada temuan vaksin dari berbagai perusahaan, cuman juga perlu dicatat bahwa ada perusahaan yang terkemuka, yaitu Merck, yang juga produsen vaksin, dia tidak mau ikut memproduksi vaksin karena risikonya besar, karena temuan vaksin itu tidak bisa didesak oleh waktu. Dan waktu yang diperlukan untuk menuntaskan temuan vaksin itu bervariasi, tapi jarang yang kurang dari 5 tahun. Nah, jadi Merck nggak mau ikut. Tapi merek-merek vaksin lain sekarang sudah mulai didistribusikan dan digunakan gitu ya. Dan mengenai konflik, ya kita juga melihat bahwa ini merajalela di mana-mana dan tidak hanya sekedar ya, bermotifkan ekonomi, tapi juga politik, sektarian, primordial, dan seterusnya begitu ya. Dan kemudian saya tadi menggunakan istilah meraba apa yang terjadi ya, di dunia ini, karena tidak ada satu pihak pun yang mampu memperkirakan kapan stabilitas global ini akan pulih. Nah, di sini letak pentingnya kita mendahulukan masalah-masalah lokal. Karena kalau dunia sudah tidak stabil, sistem-sistem besar tidak bisa bergerak sebagaimana seharusnya, maka solusi yang bisa diharapkan adalah solusi yang sifatnya lokal. Dan kemudian itu pun harus di-narrow down lagi, ya, disempitkan lagi skopnya. Di antara sekian banyak yang harus kita tangani, itu apa yang paling penting? Tentunya yang paling penting adalah hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidup manusia yang sangat mendasar. Tidak lain adalah, menurut saya sih, dan ini memang ada pembenarannya, banyak yang bicara soal ini, yaitu masalah pangan, energi, dan air. Kalau dalam bahasa Inggris disebut food, energy, and water, atau FEW, FEW. Nah, mengapa FEW menjadi penting? Karena ini merupakan prioritas dasar bagi kehidupan umat manusia yang terancam karena krisis multidimensi. Marilah kita bayangkan ancamannya itu apa. Produsen pangan dunia yang nomor 1 adalah Amerika Serikat, dan dari situ kita mendapat makanan sehari-hari kita, yaitu roti misalnya, Indomie, dan seterusnya, yang dasarnya adalah produk gandum. Tempe itu adalah makanan tradisional kita, tetapi kita harus import kedelai.
juga antara lain dari Amerika Serikat. Dan di Amerika kita melihat bahwa orang sudah mulai trik. Dan mereka bukan orang-orang miskin. Gitu. Mereka adalah orang-orang yang tapi tidak bisa lagi menemukan makanan di toko-toko makanan. Antri mereka di gudang-gudang sembako. Gitu. Dan saya dengar itu 1 di antara 4 keluarga Amerika sekarang sudah tidak bisa membayar lagi sewa rumah. Dan kemudian juga ada berita lain tentang perubahan iklim, bukan hanya di Amerika saja, tapi juga di Australia, dan juga yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi di Siberia. Itu kawasan beku permanen atau permafrost di Siberia sekarang terbakar. Nah, permafrost itu mengandung di dalamnya apa yang disebut methane crystals atau clathrate. Nah, kalau methane crystals ini kemudian mencair menjadi gas ya dalam jumlah yang sangat besar, maka dia tentunya akan mempunyai dampak dahsyat terhadap perubahan iklim. Gitu. Dan ini semuanya punya ramifications-nya ke soal-soal yang sifatnya lokal. Misalnya BMKG sudah mengeluarkan suatu perkiraan yang sifatnya tentatif bahwa pada tahun depan itu akan terjadi kemarau panjang. Nah, setelah terjadi kemarau yang sangat luar biasa, La Niña yang dewasa ini sedang mencapai puncaknya di Jawa dan juga di Kalsel. Jadi ini saya rasa kalau kita sudah tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dalam satuan-satuan yang lebih besar, kalau kita sudah tidak punya keyakinan yang pasti tentang apa yang terjadi dengan cuaca dan seterusnya, maka tidak lain kita harus membawa masalahnya itu ke tingkat yang lokal. Ya. Kita harus betul-betul memikirkan dan kemudian juga mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan di tingkat lokal tersebut yang menyangkut FEW tadi. Dan tentang FEW itu tadi, mohon diikuti laporan-laporan yang secara berkala dikeluarkan oleh FAO, Food and Agriculture Organization, World Food Program atau WFP, dan juga UNDP. Nah, gambarannya sangat-sangat memprihatinkan. Gitu. Dan beberapa negara sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengekspor pangan lagi, seperti Vietnam dan Thailand. Kemudian juga Afrika Selatan menyatakan mereka masih bisa ekspor pangan, tapi diprioritaskan untuk Afrika saja. Nah, ini yang menyebabkan kita ini secara lokal harus mempunyai program ya untuk mengatasi itu, dan programnya saya kira sudah ada dibuat ya oleh Pak Army Susandi, gitu. Layanan info handal untuk manajemen lingkungan, dan saya tahu persis kapabilitas dari Bung Army ini dalam katakanlah menciptakan suatu sistem informasi yang baik. Sudah ada juga produk dia di Gorontalo misalnya, dan juga yang lainnya adalah hal-hal yang sedang dilakukan oleh masyarakat ya di bidang pertanian, itu patut dicermati, gitu. Karena kemudian yang terjadi yang saya kira sangat encouraging adalah bahwa orang sudah mencoba untuk mengeksplorasi Kemute Pak. Pak, kemute Pak. Kepencet Pak. Siapa yang mencet? Siapa yang mencet? Udah lama? Enggak, baru aja. Enggak. Oke. Nah, jadi itu, dan oleh karena itu maka dalam masalah
produksi makanan ini, kita harus mempelajari kiat-kiat untuk memenuhi ketahanan pangan secara lokal dan melihat konsep-konsep apa yang sebetulnya sedang dikerjakan oleh orang-orang, dan yang menarik adalah yang mengerjakannya itu kadang-kadang bukanlah masyarakat petani, dan yang mengerjakannya juga adalah anak-anak muda. Yang dikerjakan nanti definisi dari masing-masing itu silahkan cari sendiri. Misalnya locavore, komitmen terhadap sumber pangan lokal, ya. Kemudian juga ekonomi sirkuler atau zero waste economy, itu juga yang sedang dipraktekkan. Kemudian permaculture atau permanent agriculture, itu juga sebetulnya adalah satu ulangan dari praktek tradisional kita yang dulunya bisa disebut sebagai pertanian berrotasi begitu, dan juga sedang dikerjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu adalah agroforestry atau perhutanan sosial yang bertemakan ekologi. Mengenai energi itu juga kita lihat ada ketertarikan dan juga mulai ada karya-karya untuk menggunakan biomasa, itu juga menarik, dan juga air dan juga tenaga matahari dan juga angin, gitu. Itu saya istilahkan ya hal-hal semacam ini sebagai bibit-bibit masa depan yang tentunya sekarang ini sangat mudah diremehkan. Nah, saya ingin supaya ini tidak diremehkan, karena apa yang sekarang belum lazim, itu bisa saja menjadi kelaziman masa depan. Nah, mengenai air misalnya ya, kita tidak kekurangan air, tapi kita tidak mengurus air secara betul. Chat lagi Pak. Pak, Pak, ke-mute Pak. Ini kok ada yang Nggak tahu, ganggu bentar ya? dulu. Enggak. Ini ada yang kedabling. Ya, silakan Pak. Oh, kirain ada jurig begitu. Enggak, ada yang kedabling. Nggak ada jurig ya? Nggak ada. Oke. Jadi water management ini menjadi masalah yang sangat penting untuk kita dalami, karena sebagian besar bangsa kita itu secara kultur ya, itu dibesarkan dalam suatu suasana di mana air itu ada dengan sendirinya dalam mutu yang bagus tanpa harus di-manage. Saya waktu kecil di Jakarta, itu kalau minum air dari sumur itu tidak perlu air itu dimasak. Dan saya tinggal di Gang Sentiong. Nah, beberapa tahun yang lalu saya tengok itu sumur di mana saya minum air di situ, itu udah butek, bau gitu ya. Dan sama sekali berbahaya kalau kita minum dari situ. Dan juga jadi water management ini menjadi suatu isu yang sangat penting, dan Bung Shane Elson saya kira bisa menceritakan kepada kita banyak hal yang dia lakukan untuk katakanlah melakukan water management yang baik gitu ya. Dan jadi saya rasa kesimpulannya adalah bahwa Kalsel telah mempunyai outlook atau wawasan yang betul tentang model-model pengendalian perubahan iklim skala lokal. Tinggal kita mengembangkannya dan juga katakanlah menggerakkan komitmen kita bersama supaya itu bisa menjadi sesuatu yang dia realisasikan begitu ya. Jadi kita sekarang sedang mengalami suatu masa di mana sistem-sistem besar yang dulu berjaya begitu ya dan dominan, itu kemungkinan besar mengalami disrupsi, sehingga kita harus mencari alternatif baru karena kita digerakkan oleh kesadaran bersama begitu, bukan karena kita mempunyai pemerintahan yang efektif atau seterusnya begitu.
Dan kita juga harus pandai menggunakan kesempatan ini dengan hadirnya teknologi digital ya, dengan segala macam perkembangannya. Tentunya kita harus menggunakan teknologi itu secara etis gitu, karena teknologi itu juga mulai disalahgunakan dengan akibat-akibat yang sangat dahsyat. Nah, begitu saja dari saya sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan ada gunanya, dan saya akan cermati apa yang disampaikan oleh para pembicara lain yang terhormat dan yang juga mempunyai hal-hal yang berharga untuk disampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwono atas insight-nya, atas arahannya. Lebih menajamkan lagi apa yang akan kita bahas malam ini. Baik, kita langsung saja dengarkan paparan dari Pak Army Susandi tentang sistem informasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Versinya Kabupaten Banjar yang bernama LIHAI atau Layanan Informasi Handal untuk Manajemen Lingkungan. Apakah LIHAI itu? Bagaimana sebenarnya LIHAI itu bekerja? Apa saja yang bisa dimutakhirkan dari sistem LIHAI ini? Apa manfaat yang bisa dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan juga masyarakat atas hadirnya sebuah sistem informasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim yang sangat canggih ini? Kepada Pak Army Susandi, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Mau share screen ya, Mas Army ya? Mau share ya? Sudah ya, Mas? Sudah. Baik, terima kasih Mbak Lita, yang terhormat Pak Sarwono, Pak Chen, Pak Oliver, dan Bapak yang kami hormati. Sudah lama kita ketemu ya, tapi tidak terlalu lama banget ya Pak Sarwono ya. Yeah. Terakhir kita ketemu di rumah Bapak ya, dan juga online ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lita. Saya akan coba sampaikan apa yang kita miliki saat ini. Kita punya layanan informasi handal untuk manajemen lingkungan. Tadi saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarwono, kita sebaiknya coba beralih ke hal yang digital, apalagi saat ini keterbatasan ruang gerak kita karena adanya pandemi ini. Kami akan coba jelaskan secara ringkas beberapa hal dan kemungkinan akan kita kembangkan di masa mendatang. Hai dan Banjar, ini memang hanya salah satu itu. Mbak Lita, siapa yang kasih nama, lupa lagi saya tuh, Mbak Lita. Kenapa? Halo, kenapa Mas Army? Namanya siapa yang ngasih nama Lihai ini? Oh, ini Pak Irwan Jaya. Yang ngasih nama Lihai siapa dulu? Saya ngikut aja waktu itu. Pak Irwan Jaya. Ya, betul. Saya. Ya, jadi Pak Irwan Jaya ya. Pak Irwan Jaya, betul. Betul, ngasih nama langsung. Dan kami menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Nah, ini outline kami. Saya coba langsung pada intinya saja tentang LIHAI, kelebihannya, manfaatnya, dan rencana pengembangan. Nah, kita mulai dari ini dulu, dari kondisi, kita ada dua kondisi yang kita alami di Indonesia, termasuk di Banjar. Ini sudah masih nyambung ya? Masih nyambung. Jadi yang pertama adalah pada tahun depan, maka kita perkirakan kita akan terjadi proses La Nina, dan La Nina ini cukup lama ini. Jadi mulai November, malah puncaknya nanti pada bulan Desember dan Januari, dan ini berpadu dengan monsonal, artinya musim hujan. Jadi kemungkinan besar kalau di Banjar kita akan mengalami masa-masa banjir nanti diperkirakan sekitar bulan Januari. Karena Banjar itu biasanya awal musim hujannya itu adalah bulan Januari atau awal Februari, kayak gitu ya. Nah, jadi ada monsonal yang rutin, satu lagi La Nina yang terjadi pada tahun 2021. Nah, kita lihat juga di sini pada data BNPB mengatakan kejadian banjir di Banjar itu terjadi puncak-puncaknya pada bulan 12
dan bulan 1. Jadi mencocoknya. Jadi kemungkinan besar kita sudah siap untuk menghadapi potensi adanya banjir ataupun cuaca ekstrim, khususnya basah pada bulan 12 dan bulan 1. Pak Army, Nah, share tentu kita... screen-nya hilang. Oh, ulang ya? Oke, Iya. saya coba ulang lagi ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang Ya. udah muncul lagi ya? Ya, udah muncul. Jadi yang pertama kita lihat saat ini terjadinya La Nina. La Nina ini akan terus terjadi sampai bulan Juli, dan kita lihat dia berpadu dengan monsonal, artinya bulan Desember Januari merupakan di mana cuaca ekstrim puncak hujan terjadi di Indonesia berpadu dengan La Nina atau bulan-bulan yang curah hujannya lebih tinggi. Kemudian, nah ini sesuai dengan BNPB, kejadian banjir terjadi pada bulan 12 dan bulan 1. Kita coba mengembangkan lihat sesuai dengan konsepsi dari Pak Sarono tadi, kita coba memanfaatkan data digital. Jadi kita harapkan nilai bandar ini bisa kita visualkan untuk prediksi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya adalah kita untuk prediksi cuaca, sedangkan jangka menengahnya, bukan panjang kali, menengahnya karena sampai 5 tahun, kita menggunakan model yang kebetulan patennya saya miliki untuk prediksi iklim ini. Jadi kita bisa memprediksi bagaimana intensitas curah hujan yang terjadi sampai 5 tahun ke depan. Dan biasanya setelah 2 tahun kita harus memperbaikinya lagi gitu ya. Kira-kira gitu ya, karena biasanya terjadi penurunan akurasi. Selain itu juga kita juga prediksi hotspot. Nah ini saya kira ini salah satu yang baru kita kembangkan. Saya kira mungkin kemarin saya diskusi dengan Pak Sarono melalui aplikasi baru kita akan coba nanti mulai masuk pada prediksi hotspot. Saat ini kita baru monitoring hotspot, tapi dalam waktu, saya kira dalam satu bulan mendatang, kita mencapai pada prediksi hotspot. Nah memang tidak gampang memang, karena ini bicara soal ketepatannya. Nah kemudian kita punya Lihai. Lihai ini adalah sistem informasi yang dibuat khusus berdasarkan prediksi iklim dan cuaca, sehingga dengan prediksi tadilah kita bisa menentukan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ini alamat webnya. Jadi nanti ini bentuk tampak mukanya atau berandanya, ada beberapa fitur utama, dan juga setiap titik tadi seperti Pak Sarono sampaikan, kita sudah sampai pada resolusi desa. Jadi setiap titik yang ada di sini, katakanlah dimanapun yang ada di Kalimantan, di Banjar, maka kita tahu persis bagaimana pola curah hujannya sampai dengan 4 atau 5 tahun mendatang. Nah, kita tahu, dan ini penting sekali buat kita untuk bisa mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar. Intinya itu sebenarnya, karena yang pasti banjirnya akan terjadi, kebakaran hutan terjadi, tapi sekarang bagaimana kita mengurangi dampaknya sehingga lebih ringan gitu ya. Nah, sebagai contoh begini, jadi kelebihannya adalah, jadi kita misalnya saya klik dimanapun di lokasi ini, maka keluarlah curah hujannya. Kalau di sini berarti dia curah hujannya tinggi begitu ya, cukup tinggi pada bulan Februari dan Maret. Nah, setiap kotak ini adalah 10 harian atau dasarian. Biasanya dasarian itu sangat berguna untuk pertanian gitu ya. Jadi kalau gitu, nah seperti di sini, contoh tidak ada curah hujan yang signifikan begitu ya, sehingga kalau upaya-upaya kebencanaan kita perlu fokus pada bulan-bulan ini untuk daerah yang kita tunjuk begitu ya. Nah, namanya apa? Saya nggak kebaca ini ya. Nah, kemudian dan kita resolusinya dia skala desa, salah satu keunggulannya itu, dan dia bisa setiap 3 jam dia ada datanya sampai 3 ke depan. Nah, dan kemudian ini kan kita tidak lakukan kita bisa terbuka buat semua orang, jadi tidak kita kunci, kita login. Kemudian kita harapkan nantinya, nah satu lagi, selain jangka panjang kita juga punya prediksi yang jangka pendek, yang itu sifatnya 3 hari ke depan. Kalau ini jangka panjang 1 tahun, bisa klik lagi pada tahun berikutnya, ke tahun 2022, kita juga punya yang jangka pendek, yang sifatnya itu 3 hari ke depan. Sehingga kalau umpamanya, katakanlah sekarang nih, umpamanya sekarang bulan Februari gitu, Februari, maka kita mesti lihat prediksi cuaca kita 3 hari ke depan pada desa itu, apakah dia akan terjadi hujan, kapan, jam berapa, dan berapa durasinya. Kira-kira gitu ya. Jadi intinya adalah manfaatnya, sehingga dengan semua informasi tadi, kita bisa lebih aware dan bisa tahu apa yang akan terjadi
sebelumnya. Untuk jangka menengah kita perlu menggunakan untuk pertanian ataupun yang lainnya. Untuk jangka yang pendek kita bisa gunakan untuk prediksi potensi banjir akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Nah, semua data ini berbasis digital karena di bawah ini juga ada data kerentanan, juga ada data ketinggian, juga ada data yang lainnya yang kita overlaykan dengan prediksi cuaca dan iklim kita. Saya kira gitu. Jadi intinya sebenarnya sistem kita ini seperti sampaikan Pak Ron tadi sifatnya digital, sehingga kita tahu besok itu hujannya berapa, dan bisa dan berapa lama kejadian hujan itu. Saya kira itu yang menariknya. Dan tingkatnya biasa juga. Nah, di masa mendatang kita coba perbaiki nanti tampilannya sehingga lebih menarik lagi gitu kan. Yang pertama, yang kedua adalah kita berbasis dampak nantinya. Jadi kebetulan kami saat ini lagi mengumpulkan data, sehingga kalau umpamanya terjadi hujan cuaca ekstrim di suatu wilayah di Banjar, maka kita bisa mengetahui berapa luasnya yang terkena banjir, kemudian berapa orang terdampaknya, dan berapa fasilitas umum yang terkena dampak itu. Sehingga nanti katakanlah besok atau lusa akan terjadi, kita bisa mempersiapkan berbagai hal untuk bisa mengurangi kerugian yang lebih besar. Itu yang kedua. Ini saya kira ini kita kembangkan. Yang ketiga adalah kalau saya kira ini salah satu yang perlu menurut kami juga kami kembangkan di tempat lain. Nah, mungkin juga di sini juga ada pemantauan muka air. Kenapa demikian? Karena ini penting buat ini nanti ya untuk kita memberikan warning para kebakaran hutan. Sehingga pada daerah tertentu yang sudah sangat kering, nah kita bisa melakukan upaya-upaya kemungkinan bisa terjadi kebakaran hutan di daerah tertentu, katakanlah gambut, maka dia tidak basah. Saya kira ini dengan memasang sistem AWLR di lokasi itu, kita lakukan secara telemetri, dan kita juga bisa prediksi apakah dalam besok atau lusa dia akan terjadi penurunan yang lebih tajam, sehingga upaya-upaya mengurangi potensi masyarakat membakar gambut bisa kita kurangi. Jadi ini memang intinya kita memantau muka air, tapi ujungnya kita untuk warning, untuk early warning kebakaran hutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sehingga kita bisa kita memprediksi potensi cuaca yang bisa memicu karhutla. Jadi memang saat ini kita ada mengembangkan suatu aplikasi, saya sudah pernah sampaikan sama Pak Sarono. Ini besar sekali aplikasinya. Nanti kita bisa potong khusus untuk wilayah Banjar saja dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, saya kira ini salah satu tampilannya. Nanti kita akan coba dipotong di Banjar, tapi kita running ulang khususnya Banjar ini sehingga resolusinya lebih tinggi, sehingga ketepatannya yang skala kabupaten ini akan lebih baik. Nah, terakhir apa yang kita kembangkan di masa mendatang, Mbak Lita, adalah kita akan coba menutup Android. Nah, ini sangat murah, sangat mudah. Perlu kita masukkan di Play Store, kami kasih ke linknya saja, maka sudah bisa mengupload aplikasi ini. Dan kebetulan kami cukup pengalaman dalam pengembangan aplikasi-aplikasi seperti ini, dan ini sehingga memudahkan. Ini bisa dibikin apa saja. Nanti kita bisa bikin layernya. Apakah dia super admin, bisa mengakses semua data, atau misalnya dia admin biasa atau dia pemakai biasa. Ini bisa atur sehingga akses datanya itu bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kira-kira begitu ya. Dan terakhir kesimpulan kami adalah El Nino menyebabkan perubahan pola curah hujan dan menyebabkan pola peningkatan Siapa ya ini ya? Duduk harusnya ya. Bentar mas, ada yang bocor nih. Halo, ini ada yang bocor, bentar mas ya. Ya, jadi ya silakan mas. Ya, jadi kembali tadi kesimpulan pernyataan dari Pak Sorono tadi menjadi kesimpulan kami juga. Mari kita beralih ke digital. Kenapa demikian? Dan mungkin itu. Nah, nanti masalahnya apakah data kurangnya di mana, maka upaya kita akan menjadi upaya yang terstruktur untuk melengkapi data digital tadi. Sehingga apa? Sehingga upaya yang kita lakukan itu bisa menyusun strategi yang lebih tepat. Kira-kira itu. Dan ini akan mengurangi potensi bias dalam informasi. Kenapa? Karena ada digital dan kita uji sehingga nanti perencanaan upaya mengurangi mitigasi ke depan, baik bencana kebakaran ataupun kekeringan bisa kita atasi. Dan juga bisa untuk pertanian. Nah, kami sudah uji beberapa saya tadi Mbak
Mbak Irene ya, yang kita di India dan sebagainya itu bagus sekali tuh. Dan India itu salah satu yang pertama itu. Saat ini malah sekarang ini kita banyak main di Lombok Tengah Mbak Irene. Saya kira demikian Mbak Lita. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Army Susandi. Sangat jelas sekali tadi apa yang disampaikan dan sesuai juga dengan cita-cita kami ke depan untuk mengandroidkan Lihai. Jadi selama ini tuh teman-teman udah mulai nyaman dengan berbasis web, tapi bercita-cita juga masih untuk mengandroidkan Lihai gitu. Mudah-mudahan 2021 bisa terwujud ya, Pak Army ya. Iya. Bisa Mbak, soal Mbak. Oh ya, terima kasih. Baik, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Army Susandi. Untuk diketahui dulu saja bagaimana sejarahnya dari Lihai. Jadi pertama kali saya bertemu dengan Pak Army, belum berbicara apa-apa, baru saling mengenal dan ingin tahu bagaimana pandangan beliau tentang sebuah sistem informasi yang pas untuk diterapkan di daerah. Waktu itu begitu, dan kemudian 1 tahun setelah itu baru kita mulai mendesain Lihai. Sebenarnya waktu itu namanya SIHAI ya Pak Army ya, Sistem Informasi Handal untuk Manajemen Lingkungan. Namun waktu itu Pak Irwan Jaya pada saat itu kami bersepakat untuk menelurkan sistem informasi ini menjadi Lihai atau Layanan Informasi Handal untuk Manajemen Lingkungan. Manfaat Lihai sampai dengan saat ini baru sebatas dipergunakan secara personal, baik oleh BPBD juga ikut juga mengoperasionalkan ini. Jadi mulai juga melihat fiturnya apa aja Mbak gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk cita-cita kami ya seperti itu. Ingin mengandroidkan Lihai sehingga bisa lebih mobile, bisa digunakan oleh siapapun dan sistemnya juga mudah untuk digunakan. Terima kasih Pak Army, perjuangan ya. Saya ingat sekali bagaimana memperjuangkan Lihai ini. Alhamdulillah Pak Army support kami ya. Baik, kita dengarkan dulu karena waktu telah menunjukkan pukul 8:39 di sini. Ada narasumber dari Australia, tepatnya dari Brisbane ya. Dari Brisbane, Mr. Shane Elson. Mungkin Mr. Shane berkenalan dulu dengan rekan-rekan di sini sebelum menyampaikan apa sebenarnya yang akan dikemukakan mengenai water management. Agar diketahui saja oleh rekan-rekan di sini, Mr. Shane adalah warga Australia yang sudah lama menetap di Martapura. Dan beliau menggunakan air hujan sebagai air minum untuk konsumsi keluarga ya, Mr. Shane ya. Tentunya setelah melalui treatment dan proses yang sesuai dengan water management. Oke, silakan Mr. Shane disampaikan salam dulu kepada rekan-rekan yang ada di sini dari Australia. Silakan Mr. Shane waktunya. Mungkin 15 menit ya Mr. Shane. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bu dan makasih banyak untuk kesempatan ikut webinar ini dan selamat malam ke Pak Sarwono dan Pak Army dan Mas Oliver juga dan semua teman-teman di sini. Nama saya Pak Shane dan saya dari Bundaberg dekat Brisbane di Australia dan saya sudah tinggal di Indonesia hampir 10 tahun. Dulu saya di Malang kira-kira 1,5 tahun dan sudah di Martapura 8 tahun lebih. Pengalaman saya di Australia sudah 15 tahun
sebelum saya pindah ke Indonesia, dan pengalaman saya di dalam civil engineering, dan saya sudah ada banyak pengalaman dengan drainase dan jalan dan sanitasi dan lain-lain. Ketika saya pindah ke Kalimantan Selatan, saya sudah melihat di negara-negara lain banyak organisasi dari negara first world seperti Australia atau Amerika atau Eropa. Mereka suka masuk ke negara dan membuat proyek dan membangun infrastruktur, tapi biasanya mungkin itu belum sesuai dengan budaya atau ekonomis atau suara atau lingkungan. Jadi sebagai insinyur, dulu saya mau mengerti situasi di Kalimantan Selatan. Jadi saya pikir kalau begitu saya harus tinggal di sana. Saya pikir kalau saya tinggal di sana, saya bisa mencampur pengalaman dari internasional dengan situasi lokal. Dan bersama kita bisa membuat solusi sesuai dengan masyarakat di sana. Karena hati saya untuk masyarakat, itu penting kita menjaga lingkungan dan lain-lain, tapi untuk saya, sebagai pengikuti Isa Al-Masih, saya harus kasih masyarakat dulu. Dan sebagai insinyur, saya mau membantu dulu dengan air minum. Jadi walaupun saya juga bisa membantu dengan drainase dan banjir, dan saya sudah bekerja dengan Pak Gusti di Kelurahan Sekumpu di Matapura dengan desain untuk drainase di sana. Kami juga ada fokus dengan air minum dan sanitasi di desa-desa di Kabupaten Banjar. Karena saya percaya kalau masyarakat tidak ada air minum atau sanitasi, mereka terlalu sakit dan tidak cukup kuat untuk bekerja, untuk belajar dan lain-lain. Jadi dulu kami mau membantu dengan itu. Jadi sebentar lagi Mas Oliver akan menjelaskan tentang program kami untuk sistem air minum. Tapi sebelum itu saya mau berkata sedikit tentang sumber daya air dan manajemen itu. Saya sudah melihat di Kalimantan Selatan itu sangat penting. Kita mulai dengan air minum dan sanitasi, dan Yayasan Kaganangan Benua sudah ada solusi untuk itu. Solusi sudah berjalan dan sudah berhasil. Jadi sekarang kami juga masuk ke daerah kualitas air, drainase dan banjir. Karena kalau kita mau membantu dengan pertanian dan ekonomis, kalau ada banjir beberapa kali per tahun, kalau ada masalah dengan kualitas air, seperti di Kalimantan Selatan dari tanah gambut, di Cintapuri, air di sungai di sana itu ada pH 4. Jadi itu sangat asam dan tidak di sana mereka harus bertanam kelapa sawit karena padi tidak bisa bertanam di sana karena airnya terlalu asam. Jadi itu
sistemnya itu satu sistem di bumi. Dan karena itu penting kita kerja bersama. Jadi hati saya di Kalimantan Selatan itu mulai dengan masyarakat, dan sesudah itu sumber daya air, dan sesudah itu ekonomis dan agriculture, dan seperti food, energy, water. Dan saya tahu saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Dan sebagai insinyur dengan pusat di Kalimantan Selatan itu cukup susah karena saya tidak ada pusat di Jakarta. Banyak orang pikir mungkin saya kurang serius, tapi itu salah karena saya sangat serius dengan pusat di luar Jakarta. Jadi saya bisa mengerti masyarakat lebih dalam. Jadi itu penting. Kami bisa membangun jembatan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta, ke pusat pemerintah, ke universitas lain, dan bersama kita bisa mengerti situasi seperti high level dengan solusi low level, seperti detailed solutions di daerah-daerah lokal. Karena kita bisa berbicara tentang hal-hal ini setiap hari, sepanjang hari. Tapi kalau tidak ada solusi praktik dan tidak bisa implementasi itu di desa untuk masyarakat, saya percaya itu masih belum sukses. Jadi itu yaitu hati saya dan situasi saya di sana. Saya berharap, dan walaupun saya sudah ada pengalaman internasional, saya juga lewat sistem di Indonesia, dan saya sudah ada SKA sumber daya air utama di Indonesia juga. Jadi saya saya melihat dari Dr. Ami tentang sistem lihai, dan saya pikir wah itu saya mau berbicara lebih lama dengan Dr. Armi tentang itu, karena itu penting untuk air minum, untuk situasi, untuk pertanian, itu juga penting untuk drainase dan yang lain. Jadi kalau kita bisa ada kolaborasi lebih dalam, saya percaya solusi-solusi di daerah-daerah lokal lebih lengkap dan lebih berhasil untuk masyarakat. Jadi sekarang Mas Oliver dia bekerja dengan saya di Yayasan Kaganangan Benua. Saya juga ada perusahaan namanya Solusi Berinovasi Indonesia, tapi itu perusahaan consulting insinyur di Banjarbaru, dan fokus itu lebih banyak dengan infrastruktur di dalam kota, dengan drainase, jalan, sanitasi, air minum. Tapi dengan Yayasan Kaganangan Benua, kami ada fokus lebih dalam di luar kota, di dalam desa-desa, untuk air minum, sanitasi, kesehatan umum, dan agriculture. Jadi Mas Oliver akan menjelaskan tentang proyek pertama kami, dan itu sudah berjalan selama 7 tahun dan sudah ada sukses 99%. Dan
bahasa Inggris aja. Yeah? Pakai bahasa Inggris aja, nggak apa-apa. Okay. So, Ya, pakai bahasa Inggris aja. yeah, okay. So, Oliver will give a presentation on our first flush drinking water systems that are working in South Kalimantan, and I believe will work in other places as well across Indonesia, not just in South Kalimantan. So I'll hand over to Oliver so he can present further on that. Thank you. Oke, thank you. Jadi sekarang sesinya Pak Oliver ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, mana nih Pak Olivernya mana nih? Ada Bu di sini. Udah ya? Oke, Iya. silakan Bu, Mas. izin share PPT, berbagi PPT. Oh iya, udah di share screen-nya udah di ini. Ini Bu saya sekarang. Udah boleh, silakan ya. Siap. Oke, udah bisa kelihatan Mas Oliver? Ya, silakan. Sudah bisa mulai? Oh iya Bu, sebentar Bu, maaf Bu, sedang ada Ya. gangguan. Suaranya nggak ini ya, kurang jelas ya? Iya Bu, 1, 2. Oke, Bisa jelas Bu? ya, silakan. Baik. 1000 sungai tak menjamin air layak minum. Wah, Iya. kata-kata pembukanya nih. Ya, silakan. Selamat malam ya kita semua. Halo. Ya, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu atas pendidikan dan kesempatan pada ini untuk menyampaikan program kami dan juga memperkenalkan sejenak mengenai Yayasan Kagana. Saya juga berterima kasih kepada Pak Sarwono atas sambutan di awal dan juga Bapak Armi untuk materi di awal secara teori dan juga mengenai aplikasi Android, sebuah hal baru bagi saya dan juga bagi kami. Pada Pak Sam Elson sebagai konsultan kami, konsultan Yayasan Kagana Dunia, terima kasih Pak telah bergabung dan memberi kesempatan saya mempresentasikan. Kesempatan ini izinkan juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada dosen saya waktu S1 Pak Amir Hamzah yang berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Terima kasih dan selamat datang Pak. Baiklah, pada kesempatan ini kami mengangkat tema 1000 sungai tak menjamin air layak minum. Seperti kita ketahui di Kalimantan Selatan, sungai begitu panjang, begitu luas, namun sungai di Kalimantan Selatan sebagian besar sudah tercemar dengan berat menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2018 dan 2019. Memang masih bisa diolah untuk air minum, tetapi kami pikir itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Pertama, saya izin memperkenalkan Yayasan Kaganangan Danua. Kami bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kami adalah non-profit government. Fokus kami pada saat ini adalah sanitasi air minum, dan di dalamnya juga kami ada edukasi kesehatan masyarakat. Karena kami juga sedang membuat rencana, sedang sosialisasi pendekatan pada desa-desa binaan kami mengenai pemanfaatan pekarangan rumah. Karena bagaimanapun sanitasi air minum, kesehatan, pemanfaatan pekarangan rumah juga adalah beberapa bagian dari SDGs, tujuan program internasional, dan Indonesia terlibat di dalamnya. Pada kesempatan ini kami lebih memberikan hal-hal praktis program-program kami, dan juga itu
cerita sedikit tentang Pak Sen, walaupun tadi sudah apa yang kita sampaikan sudah mewakili. Beliau merupakan konsultan kami yang menjadi alasan berdirinya Yayasan Kegerangan Berdua. Seperti yang beliau sampaikan, kualitas air sungai di Kalimantan Selatan dan juga rusaknya lahan basah di Kalimantan Selatan sangat memprihatinkan, dan juga dari kajian lapang kami, survei di lapangan, beberapa masyarakat desa mengeluhkan kualitas air minum tersebut dan berpengaruh secara langsung bagi kesehatan mereka. Pak Sen, seperti yang dikatakan tadi, adalah pendiri salah satu PT di Kalimantan Selatan, Solusi Konservasi Indonesia, kemudian juga perancang sistem air hujan dengan Reswas yang kami praktekkan di desa-desa binaan kami. Halo Bu, jelas Bu suara saya? Audionya kurang jelas ya. Jadi suaranya kurang jelas. Kalau begini Bu, sudah jelas? Lebih baik dari yang tadi. Ya, Bu, terima kasih Bu. Mungkin ada gangguan dengan mikrofon. Iya. Oke, saya lanjutkan dengan lebih tema baik 1000 sungai tak menjamin air layak minum. Oke, silakan. Share screen-nya nggak ada. Pak Sen telah mendapatkan beberapa penghargaan. Share screen-nya lepas lagi nih, Mas. Oh, siap, Bu. Sudah ada, Bu? Belum kelihatan, bentar ya. Bentar. Iya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana Mas Oliver? Bisa? Masih muter-muter nih. Oke, silakan. Sepertinya gangguan sinyal di tempat saya, Bu. Maaf, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Oke, silakan. Silakan, Mas. Baik. Maaf atas gangguan sinyalnya. Pada tahun 2016, Pak Sen telah memenangkan penghargaan dari Australian Engineering Technologies of the Year, dan 2017 beliau juga mendapatkan penghargaan dari University of Southern Queensland sebagai International Alumnus of the Year, dan juga dari skala Indonesia, yaitu SKA Utama Sumber Daya Air, Jalan, dan Manajemen Proyek. Berikut adalah beberapa staf dari Kaganangan Banua. Kami terdiri dari divisi survei, pendidikan, pembangunan, Sarmik, keuangan, dan juga IT media. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa portal berita yang menyatakan bahwa kondisi air sungai di Kalimantan Selatan sangat buruk. Sungai besar seperti Banjarmasin, Batola, Barito, kemudian Martapura, Nagara tercemar ringan hingga berat, dan juga sungai-sungai kecilnya juga tercemar, dan bahkan untuk konsumsi air bersih tidak layak sebenarnya, karena sebagian besar penduduk di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Banjar khususnya, tinggal di daerah pesisir sungai, sehingga limbah sehari-hari mereka biasanya langsung membuang ke aliran sungai tersebut tanpa pengolahan lebih lanjut. Ini ada beberapa penyakit akibat dari pencemaran air yang biasa kita konsumsi jikalau tidak steril: kolera, diare, keracunan timbal, dan lain-lain. Ternyata menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa kondisi air yang buruk juga berpengaruh pada stunting, yang mana seperti kita ketahui stunting merupakan salah satu permasalahan yang sedang ingin diatasi oleh pemerintah sejak bertahun-tahun kemarin. Bahkan 2018 dan 2019 pemerintah juga sedang
kembali mengaitkan mengenai stunting dan juga gizi dan air serta sanitasi yang buruk. Lantas apa yang dapat kita lakukan? Secara sederhana kita sebenarnya bisa mengelola sampah, karena bagaimanapun sampah yang tidak dikelola akan berpengaruh buruk pada lingkungan. Kemudian penggunaan jamban yang sehat, menjaga daerah resapan. Biasanya ketika hujan terjadi, kemudian banjir, kita seringkali langsung menyalahkan air hujan. Seakan-akan air hujan merupakan bencana. Tetapi sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang agaknya keliru. Karena hujan tersebut tidak menjadi masalah bila kita dapat mengelolanya dengan baik. Salah satunya dengan menjaga daerah resapan, kemudian dapat menampung untuk berbagai keperluan, mengisi air tanah dengan air hujan, dan hal-hal yang lainnya. Namun pada kesempatan ini kami memanfaatkan air hujan sebagai sumber air baku untuk konsumsi masyarakat. Nah, mengapa air hujan kami galakkan? Karena menurut kami air hujan merupakan satu di antara sekian solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan air minum dan juga sanitasi. Karena memanen air hujan telah dilakukan di banyak negara. Di Indonesia sendiri pun sudah dilakukan oleh banyak pegiat lingkungan dan juga pemerintah. Beberapa ahli mengatakan bahwa air hujan dapat berpotensi, dengan memanen air hujan kita dapat mengurangi risiko banjir. Saya kemarin menonton berita bahwa terjadi banjir di daerah asal saya di Medan. Kemudian di negara tetangga juga di Thailand karena curah hujan yang tinggi. Sebenarnya bukan curah hujannya yang salah, tetapi pengelolaan lingkungan di sana. Kemudian memanen air hujan juga dapat menurunkan risiko kekeringan pada saat musim kemarau, serta juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Seorang pakar dari UGM, pakar hidrologi, Agus Mariono, menyatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan air karena curah hujan yang sangat tinggi, sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Dan juga derajat keasaman air di Indonesia tergolong normal atau netral. Beliau mengatakan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan 7,2 hingga 7,4. Sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita sendiri dan juga masyarakat yang semula tidak peduli air hujan untuk lebih peduli. Karena ada banyak manfaat dengan memanen air hujan. Terus Mas? Kemudian hal tersebut sebenarnya didasari mengenai derajat keasaman tanah, karena pernah ada terjadi di Eropa mengenai air hujan asam, yang mana pH-nya berkisar 2,5 sampai 3. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi di Indonesia menurut Pak Agus Mariono. Bahkan beliau pernah membuktikan sendiri dengan meminum langsung air hujan tersebut di Ambon dan juga Banjarmasin. Nah, berikut adalah beberapa sistem rainwater harvesting, sistem pemanenan air hujan yang ada di berbagai negara. Secara singkat, di Jepang telah dilakukan juga, di Australia, di tempat konsultan kami Pak Sein, kemudian di Kenya, di negara Brazil. Nah, keberadaan YKB di Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan, kami tidak hanya sekedar membangun sistem atau membuat infrastruktur, tetapi kami juga harus ada tindak lanjut mengenai untuk keberlanjutan dari program kami, tidak hanya bicara tentang infrastruktur. Kami perlu mendengar curhatan masyarakat di awal melalui survei, melalui sosialisasi. Kemudian kami juga perlu memahami keadaan mereka, apa yang mereka perlukan, khususnya mengenai air dan sanitasi. Setelah tersebut kami peroleh, baru kami berupaya untuk membangun trust dengan mereka. Dan akan tindak lanjuti dengan pembangunan, pendidikan, dan juga adanya multiplikasi. Berikut adalah gambaran
gambar dari sistem first pass yang telah kami bangun di banyak desa di daerah Kalimantan Selatan. Secara definisi, sistem yang kami gunakan yaitu sistem first pass merupakan penampungan air hujan atau pemanenan air hujan, di mana air hujan pertama yang umumnya mengandung debu dan kotoran, air hujan pertama tersebut dibuang bersamaan dengan sekaligus membersihkan atap rumah penampungan tandon tersebut. Sehingga air hujan yang tertampung pada tandon yang besar, tandon warna orange, merupakan air hujan yang memiliki kualitas yang bersih dan sehat. Bahkan hal ini juga dibuktikan dengan uji laboratorium di Kesehatan Banjarmasin untuk membuktikan kepada pemerintah dan juga masyarakat binaan kami. Kami menyebut sistem penampungan kami dengan 3 nama, yaitu opsi 1, opsi 2, dan opsi 3 dengan berbagai kriteria. Opsi 1 biasanya untuk 5 keluarga, opsi 2 5 keluarga, dan opsi 3 untuk 1 keluarga. Dan sistem ini sebenarnya lebih mengarah lebih kepada sebagai prototipe atau percontohan desa-desa yang kami bina. Dengan harapan aparat desa atau mungkin beberapa warga di sekitar dapat membuat sistem sendiri. Keuntungan penggunaan sistem yang telah didesain diadopsi oleh Yayasan Kaganangan Banua dengan beberapa perubahan yang diberikan oleh konsultan kami, Pak Sein. Maaf. Lanjut aja, Mas. Setidaknya ada 3. Yang pertama, membuang daun, debu, kotoran, dan polusi lainnya bersamaan air hujan pertama, sehingga dapat memastikan tandon air lebih bersih, bahkan juga secara uji lebih sehat. Kedua, air hujan yang tertampung juga bersih dan aman untuk keperluan konsumsi. Air tandon yang bernomor 1512D. Yang ketiga, teknologi first pass ini lebih murah dan mudah diterapkan karena bahan-bahannya tersedia atau materialnya tersedia di daerah Kalimantan Selatan. Oke. Yeah. Ini merupakan hasil laboratorium beberapa dari desa yang kami cantumkan. Di sana kita bisa melihat kandungan E. coli dan juga coliform dari 2 desa yang kami cantumkan di sini dengan nilai 0. Artinya sangat layak, sangat sehat, dan sangat terjamin. Sangat layak minum ya? Iya Bu. Begitu juga dengan derajat keasamannya sangat netral, yaitu 7,0. Tidak berbau, tidak berasa, dan lain-lain. Sesuai dengan Permenkes 2010. Ini sekedar perhitungan air, yaitu biasanya orang-orang selalu bertanya, masyarakat selalu bertanya, apakah cukup ketika musim kemarau persediaan air tandon ini? Kami selalu mengingatkan bahwa air tandon sistem first pass ini untuk keperluan minum, masak, dan cuci tangan. Dengan rumusan bahwa dalam keperluan 1 orang untuk minum, masak, dan cuci tangan 5 liter. Kemudian untuk 1 keluarga kita buat 4 orang misalkan. Kemudian selama musim kemarau air salah satu opsi yaitu opsi 3 dengan kapasitas 3.300 liter dapat bertahan 5,5 bulan sampai 6 bulan pada musim kemarau. Jadi tidak perlu khawatir jikalau menggunakan sistem ini pada musim kemarau pun sangat cukup. Sampai saat ini Yayasan Kaganangan Banua telah membangun 105 sistem di 10 desa di Kalimantan Selatan. Kemudian kita sudah membantu plus minus 1.000 orang yang kekurangan air minum sehat, baik langsung maupun tidak langsung. Dan kami lebih mengutamakan yang belum dijangkau oleh PAMSIMAS. Kemudian juga sudah menghabiskan dana sekitar 4 miliar untuk keperluan ini dari awal, kemudian infrastruktur dan juga follow up yang kami lakukan. Manfaat yang dirasakan masyarakat, kami langsung mendatangi masyarakat di lapang, kemudian kami juga langsung membuat survei sebelum ada infrastruktur dan juga setelah ada infrastruktur, dan juga beberapa tahun kemudian bahwa masyarakat merasakan sangat
manfaatnya terhadap kesehatan mereka. Yang mana di lahan basah, lahan rawa pasang surut, lahan lebak dan juga gambut, untuk kualitas air sangat tidak memungkinkan. Itu pernyataan mereka dan apa yang kami lihat di lapangan. Secara ekonomi juga mereka tertolong karena mereka tidak perlu membeli air minum. Secara waktu mereka juga tertolong karena beberapa masyarakat yang tidak bisa membeli air dari orang dari luar, biasanya air ledeng, bahkan air yang dibeli pun sebenarnya tidak layak minum. Dan dengan adanya sistem kami dan juga keberlanjutan kami berikan kepada masyarakat di sana, waktu mereka untuk mengambil air di sungai bagi beberapa orang yang tidak bisa membeli air maksudnya air di hulu, bukan air di daerah sini, mereka bisa menghemat waktu, sehingga waktu yang harusnya mengambil air mereka bisa gunakan untuk bekerja, yang mana ketika mereka bekerja dapat menghasilkan menambah penghasilan mereka dan berdampak juga pada ekonomi juga kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan perhitungan kami dan juga bersama Pak Sen. Jikalau menggunakan sistem ini per tahun masyarakat desa, aparat desa, orang-orang di desa dapat menghemat 1 miliar rupiah untuk kebutuhan konsumsi air, sanitasi dan kesehatan masyarakat dari air. 1 miliar ya? Iya, Bu. Oh, ini ya, apa tadi alat saring sarmik ya? Oh, kalau ini produk lain, Bu. Jadi saya lanjutkan. Kami selain penampungan air hujan, kita juga ada produk lain yaitu saringan air keramik, dan biasanya ini lebih diperuntukkan di perkotaan ataupun juga hidup di desa, yang mana airnya sudah tercemar tetapi tidak tercemar logam berat atau air lidik, juga kepada air baku yaitu air ledeng. Berdasarkan uji hasil laboratorium yang telah kami lakukan, saramik dapat menyaring bakteri, dan juga di dalam salah satu bahan saramik ini kita juga ada bahan yang dapat membunuh bakteri tersebut, bakteri penyebab diare. Kelebihan lainnya dari produk saramik ini adalah dari segi perawatan sangat mudah, dari segi harga juga sangat murah dibandingkan dengan filter yang lain. Bahan bakunya pun merupakan bahan baku lokal seperti tema kita pada saat ini. Selain sistem penampungan air hujan dan produk saramik, saringan air keramik, kita juga sedang membuat program baru, sedang dalam tahap sosialisasi atau pendekatan kepada warga binaan kami, yaitu pemanfaatan pekarangan rumah dengan sistem hidroponik. Sebagaimana air dan sanitasi, juga perubahan iklim atau lingkungan, kesehatan merupakan bagian dari SDGs, maka kita juga mengingatkan bahwa pangan juga bagian dari SDGs, yaitu di poin 2. Sehingga pemanfaatan pekarangan rumah dengan sistem hidroponik ini harapannya dapat berpartisipasi dalam mendukung SDGs, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik seperti yang diucapkan oleh Pak Sarwono di awal, serta meningkatkan pertanian keberlanjutan. Karena mau tidak mau negara Indonesia yang merupakan negara agraris juga dapat menerapkan, saya pikir dapat menerapkan sistem ini selain juga sistem di tanah konvensional. Juga mengenai program nasional yaitu pemanfaatan lahan pekarangan, yang mana ini juga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta mengurangi tingkat stunting, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu saja, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini merupakan alamat kami. Silakan berkunjung pada Ibu dan juga para peserta seminar, pemateri. Itu sosial media kami. Kaganangan Banua ya. Instagram Kaganangan Banua, website kami kaganangan.org. Apa tuh artinya? Mungkin ada rekan yang ingin tahu apa artinya Kaganangan Banua. Iya, baik Bu. Walaupun saya bukan asli orang Banjar, tetapi saya mencoba mendengar dari teman-teman saya arti dari Kaganangan. Mereka mengatakan arti dari Kaganangan adalah kangen atau rindu. Yang Banua adalah desa. Jadi
kangen desa, merindukan desa. Oh, Bisa seperti itu, Bu. jadi Kalau salah mohon diperbaiki. Kaganangan Banua itu kangen desa gitu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Mas Oliver paparannya. Mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu. Ya, terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih. Lebih dari 15 menit, 20 menit, tapi sangat lengkap begitu untuk pemahaman mengenai water management. Versinya Mr. Shane, versinya rain harvesting gitu ya. Ada Sarmik juga di sana. Saya udah pernah dikasih lihat bentuknya Sarmik gitu ya, dan memang sangat multifungsi. Baik Bapak Ibu, itu tadi saya kilas balik sedikit. Yang pertama tadi adalah kita dengarkan paparan dari Pak Sarwono tentang pentingnya teknologi informasi dijadikan sebagai bagian dari tools untuk pengendalian perubahan iklim skala lokal, di mana lokalitinya sendiri itu harus bertahan pada ketahanan pangan, air, dan juga ketahanan energi tentunya. Kemudian tadi kita juga telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Armi Susandi tentang sistem informasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim bernama Layanan Informasi Handal untuk Manajemen Lingkungan atau LIHAI yang mulai diaplikasikan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini karena pandemik mungkin belum kita mutakhirkan, kita akan mulai coba untuk mengandroidkan LIHAI. Jadi LIHAI tampil di Android begitu ya. Mungkin di 2021 akan segera kami realisasikan. Kemudian tadi juga kita mendengarkan perjuangan dari Mr. Shen dan kru dalam bagaimana mereka mengupayakan air bersih, air minum, dan air bersih untuk masyarakat di daerah Cintapuri, Darussalam yang notabene adalah daerah kering. Sehingga lahirlah konsep rain harvesting. Kurang lebih begitu, Mr. Shen ya. Kira-kira ada mungkin rekan-rekan yang sudah saling chat di chat box nih ya, dengan Pak Armi juga saya lihat sudah ada komunikasi juga. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung karena forum ini kita akan kurang lebih 10 menit lagi. Ada informasi apa yang ingin disampaikan karena kita di sini kebetulan bertemu Pak Armi, ada Mr. Sen, ada Pak Sarwono juga ya. Mungkin bisa untuk ada yang ingin disampaikan. Siapa yang ingin bertanya? Mas Marhusin? Oh ya, silakan Mas. Oh, Pak Anang juga. Oh ya, habis Mas Marhusin ya? Soalnya tadi beliau angkat tangan duluan. Oke, silakan Mas Marhusin. Pak Anang dulu. Oh, Pak Anang dulu katanya. Silakan Pak Anang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kawan-kawan semuanya, khususnya kepada Ayanda Sarwono juga, Dita ya, ini saya sering di Facebook ya. Jadi begini, saya ini kan praktisi gitu dan aktivis. Jadi yang sebenarnya lingkungan ini kan bukan persoalan grand design-nya, tapi persoalan government policy-nya. Jadi kebijakan pemerintahnya lah yang rusak sebenarnya. Jadi ini bukan menyimpang. Jadi kalau ingin memperbaiki lingkungan, maka pemerintah itu sebenarnya lah yang memberikan guidance gitu, yang memberikan arah bagaimana misalnya dia punya master plan kota, dia punya layout kota itu betul-betul. Jadi kalau dikatakan 1000 sungai tidak menjamin ketersediaan air atau 1000 river doesn't guarantee misalnya drinkable water gitu ya ibaratnya, maka di Kalsel itu 1000 jamban gitu, 1000 toilet on the river, itu yang menjadi soal. Tapi pemerintah tidak pernah konsisten di dalam membangun lingkungan, lalu sungai menjadi pembuangan sampah dan pemerintahnya diam diri saja. Jadi saya tetap menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Jadi sebaik apapun kita ingin membangun sebuah lingkungan, tapi ketika government policy-nya itu tidak baik, maka ya seperti ini. Saya udah puluhan tahun, bahkan saya pernah di sebuah pesantren di Amuntai, itu jaminan
kami waktu itu menyetujui anggaran adalah saya minta semua jamban yang ada di atas sungai itu diangkat. Nah, akhirnya di situ terciptalah lingkungan yang baik. Jadi saya tetap bagaimanapun kalau memang lingkungan ini ingin baik, posisi daripada government itu harus jauh lebih baik. Dia mengarahkan. Tapi kalau wali kotanya, bupatinya, gubernurnya tidak peduli, ya bagaimana lingkungan ini bisa baik? Saya karena praktisi, saya mau ngambil contoh gitu. Sini perlu juga kawan-kawan tahu. Gitu. Di Kalsel ini dalam beberapa tahun anggaran itu 125 miliar untuk penanaman pohon. Penanaman pohon itu begitu rapat, semau-maunya. Itu duit rakyat yang bagaimana lingkungan bisa terbangun. Menanam di bawah tiang listrik. Begitu pohonnya tinggi, ditebang karena bertabrakan dengan tiang listrik, dengan tali-tali listrik. Artinya ini kan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itulah yang harus kita kontrol. Maka dari itu kebijakan pemerintah itu juga itu tadi kekuasaan itu cenderung korup gitu. The power tend to korup itu ya kelihatan dari kebijakannya. Apakah kebijakan drainasenya, apakah kebijakan lingkungannya, menata sungainya. Itu yang paling penting yang tentunya harus kita sarankan kepada pemerintah. Kalau memang ingin 1000 river itu drinkable water misalnya menjadi sumber yang baik, maka ya sungainya harus dibersihkan. Tapi kalau sungainya tidak bersihkan, 1000 jamban, 1000 toilet, lalu merusak lingkungan, buang sampah ke sungai, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah kalau mereka diam-diam saja gitu? Ini yang selalu menjadi persoalan kita di masyarakat. Jadi persoalan ini adalah sebuah kebijakan kepemimpinan yang sangat lemah di dalam penegakan hukum, di dalam misalnya dia punya keinginan agar lingkungan ini menjadi lebih baik. Nah, jadi itu kalau memang lingkungan lebih baik, maka ya tentunya master plan kota itu juga dibaiki. Kearifan lokal terhadap alam itu juga harus dibaiki. Karena sistem kita ini kan masih gravitasi menurun pembuangan airnya itu. Jadi kalau misalnya tata ruangnya tidak baik, bagaimana air bisa jalan? Maka itu daerah Banjarbaru, daerah Sungai Landasan Ulin itu selalu banjir. Karena apa? Tata ruangnya tidak baik. Jadi dia tidak bisa mengalirkan air. Nah, di sini yang berperan adalah kebijakan pemerintah di dalam mengatur tata ruang. Itu yang paling penting. Jadi sebaik apapun rencana, sebaik apapun analisis tentang dampak lingkungan, itu pasti terjadi terus. Kalau misalnya Galuh Cempaka itu, dia semau-maunya misalnya, dia mengeksploitasi intan itu, tapi dia juga punya pembuangan arah, punya sungai yang baik, bagaimana kita bisa mengelola air minum yang semua sumbernya itu sebenarnya dari sungai. Misalnya Intek Kalsel itu untuk Kalimantan Selatan itu Sungai Tabuk, tapi Sungai Tabuk itu dari dulu 20 tahun sudah minta dibebaskan agar daerah sana menjadi memang penampungan khusus, itu tidak dilakukan. Lalu jaringan putus terhadap PDAM juga tidak dilakukan. Sumber air kita banyak. Tapi dia menggunakan booster yang anggarannya begitu besar untuk mendorong air ke rumah-rumah penduduk, tapi dia tidak menggunakan jaringan putus. Maksudnya itu adalah di setiap wilayah itu akan dibangun intek-intek baru untuk pengelolaan air minum. Itu yang paling penting saya rasa. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya itu menjadi sesuatu yang nihil ketika pemerintah tidak melakukan kebijakan yang baik. Dan kebijakan yang tidak baik itu jelas itu adalah kebijakan korup. Kebijakan korup itulah yang merusak daerah, merusak republik ini. Jadi korup itu tidak bisa berhenti kalau misalnya ya begini-gini saja gitu. Saya memang harus menyimpang sedikit ini dari lingkungan, tapi tidak lepas gitu. Kebijakan pemerintah yang buruk menyebabkan lingkungan itu buruk. Gitu. Kebijakan pemerintah yang tidak baik, yang pura-pura saja menanam pohon, tapi sebenarnya menghabiskan anggaran saja, bukan menanam pohon untuk memberikan oksigen kepada masyarakat, misalnya untuk menyerap karbon dioksida, bukan, tapi untuk menyerap anggaran agar habis gitu. Karena pohon kalau mati tidak bisa ditanyain kenapa ikan mati, kenapa kamu meninggal gitu. Itu kebijakan-kebijakan yang selama ini salah saya amati di Kalimantan Selatan ini khususnya. Saya aktivis 20 tahun lebih. Saya capek-capek menanam pohon, tahu-tahu sudah besar ditebang oleh pemerintah, sama sekali tidak ada penghargaan. Pohon sudah gede dikasih pot dengan anggaran 200-300 juta. Pohon itu kalau besar potnya akan pecah, habis lagi duit rakyat. Nah lalu apa? Jadi gunanya pemerintah seperti ini. Atau kalau seperti ini saja kita nih berat, Dita. Berat. Kalau enggak memang ini memang situasi ini sudah sangat parah gitu di daerah ini. Itulah kira-kira sebagai gambaran saja saya dulu lah itu. Nanti kalau kepanjangan saya repot juga ini nanti. Tapi sebagai aktivis, sebagai praktisi saya paham tentang
tentang lingkungan, saya juga paham tentang mengakali anggaran supaya kira-kira tidak ditangkap gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi yang ditangkap kemarin-kemarin di KPK itu yang sial dan ditegur Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tidak ditangkap itu banyak di luaran gitu. Saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Mas Anang Rosadi, terima kasih. Kekhawatiran yang sama. Kekhawatiran yang sama berdasarkan pada fakta dan juga apa yang terjadi saat ini. Namun sebelumnya kita akan dengar dulu dari Kanda Gusti Marhusin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menyapa Pak Sarwono. Salam takjim Pak dari Martapura. Kemudian dari awal tadi saya menyimak, saya ingin bertanya ke Pak Armi dulu ini. Silakan Pak. Lihai ini keren nih Pak. Pertanyaan saya, apakah ke depan Lihai ini selain tadi kita meraba soal mitigasi lingkungan terkait dengan iklim, apakah juga nanti ke depan bisa dikembangkan untuk mitigasi soal pengelolaan sampah kita, Pak? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Karena kebetulan saya, Pak, ya. Iya, silakan lanjut aja dulu. Ya. Kebetulan saya aktivis di pengelolaan sampah, Pak. Saya aktivis bank sampah. Di hulunya persoalan kita, saya setuju tadi Pak Anang. Soal kebijakan pemerintah, memang kebetulan Pak Anang ulun bagian dari pemerintah juga sebenarnya. Tapi ya persoalan kebijakan di hulu yang misalnya di Indonesia soal aturan tentang di KLHK itu kan ada aturan soal extended producer responsibility, misalnya EPR, itu sampai hari ini sepertinya aturan itu mandul. Nanti mohon tanggapan juga dari Pak Sarwono, Pak, soal EPR ini, karena saya juga baru baca di Asia Waste Management Outlook itu ada 3 hal penekanan yang mungkin ini benar-benar terjadi seperti yang Pak Anang tadi sampaikan, soal misalnya penekanan yang disampaikan di Asia Waste Management Outlook itu pertama soal life cycle thinking misalnya, kemudian soal sustainable consumption and production, kemudian yang terakhir soal apa yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Sarwono soal di pengelolaan sampah itu ada konsep 3R, use, recycle, dan circular economy tadi kata Pak Sarwono. Nah, ini persoalan-persoalan yang pemerintah di tingkat yang lebih tinggi mudah-mudahan bisa mendorong kebijakan yang benar-benar pro lingkungan, tidak hanya semata aturan-aturan yang sangat baik, tetapi lemah dalam penerapan. Nah, mungkin nanti ulun berharap Pak Sarwono juga terkait dengan masalah ini, wabil khusus soal circular economy kaitannya dengan pengelolaan sampah, nanti mohon tanggapan juga dari Pak Sarwono. Pak Anang, terima kasih pencerahannya Pak Anang juga. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan cita-cita kami di Sekumpul mulai 1 Januari ini kami sudah beritikat untuk mewujudkan Sekumpul sebagai sebuah kawasan eco village atau zero waste melalui gerakan pilah sampah dari rumah. Doakan dalam tahun depan 2021 terwujud, terrealisir, dan masyarakat alhamdulillah sudah 90% sudah mendukung. Tinggal nanti aturan komitmen dari pemerintah di atasnya yang juga mudah-mudahan sepenuhnya mendukung. Terima kasih dari saya. Salam takjim Pak Sarwono. Mudah-mudahan sehat terus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanya ke Pak Armi dulu ya, tentang mitigasi ya.
Itu lihai bisa nggak katanya untuk mitigasi di wilayah persampahan gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Gimana Pak Armi? Belum bisa Mbak. Ya, karena memang patokan kita adalah basisnya adalah apa namanya data, dan data yang ada misalnya data topografi, data kemiringan lereng, jenis tanah kita punya, kemudian kita data historical BMKG, kemudian kita punya juga dan kita punya model untuk bisa memprediksinya baik jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, kalau sampah saya kira ini kita mesti, jadi karena semua bermain algoritma, maka mesti ada data. Kalau data yang tidak ada, maka kita tidak bisa. Dan datanya adalah time series. Karena kita harus membuat satu model berdasarkan data time series dan juga harus diuji. Ujinya malah 4 kali. Simpangannya nggak boleh besar, kemudian ke depan kita uji harus bagus, kemudian ke belakang juga harus dengan data yang lama kita uji juga, dan terakhir adalah uji dari kondisi lapangan. Jadi memang banyak anunya, persyaratannya, sehingga baru kita berani melepaskan pada masyarakat. Nah, kalau ada data sampah, kita fokusnya mana? Apakah kita ingin mengendalikan sampah atau melihat pada polusi di Pak Agusti. Kalau datanya ada, time series berapa volumenya. Nah, kemudian outputnya apa yang kita inginkan? Apakah outputnya kita bicara soal prediksi jumlah sampah, atau karena memang di lihai ini kekuatannya adalah prediksi. Kita gunakan untuk bisa merancang upaya mitigasi sehingga bencananya tidak terlalu besar. Nah, ini kami perlu detail dulu. Intinya kalau datanya ada, kita bisa bermain dengan algoritma, dan kita pastikan kalau datanya ada, algoritmanya kita bangun, kita pasti memastikan dia harus bagus prediksinya, begitu kira-kira Mbak Lita. Oh ya, baik, mungkin bisa dipahami ya Pak Marhusin ya, karena memang lihai terbangun awalnya itu adalah untuk mencegah bencana, bencana ataupun hal yang berkaitan dengan hidrometeorologi. Jadi memang kata Pak Armi tadi, Pak Armi pernah bilang sama saya bahwa prosesnya itu melalui algoritma yang sangat sulit ya. Jadi ada algoritmanya. Jadi memang datanya juga data series, dan itu sesuatu yang ya bisa dibilang teknologi tinggi lah begitu. Untuk sampah mungkin saat ini belum, tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang nanti ada kemungkinan ke arah sana, mungkin dengan sistem yang lain gitu ya. Tapi memang berkarakter seperti lihai, yang sangat lihai gitu loh Mas Armi maksudnya tuh. Ya betul. Saya kira ini mesti sistem ini kan dia tidak bisa menerima apapun. Karena dia punya keterbatasan juga. Apalagi kita punya layanan ini buat apa ini? Apakah buat kita menjamin lingkungan atau ini kalau ada data kita bisa menguji dengan data yang ada, ataupun kita peroleh dengan data banyak upaya bisa kita lakukan sendiri. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya untuk selanjutnya, ya mungkin kita tidak terlalu mengembangkan. Karena kalau ini saja kita kembangkan, masih banyak fitur-fitur yang harus kita kembangkan. Sehingga ya gitu, ini saja dulu. Karena kalau kita bicara sampah mungkin menjadi sub tema sendiri yang mungkin juga besar sekali ya Pak Gusti. Ini Pak Marhusin terobsesi untuk membuat sebuah sistem yang juga bisa digunakan dalam hal pengelolaan sampah. Tapi dicermati juga semangatnya Mas Marhusin, sangat baik juga. Mungkin kita bisa diskusikan nanti ada pola apa gitu, pola sistem yang seperti apa yang bisa untuk memudahkan pengelolaan sampah di wilayah kita. Kalau lihai mungkin saat ini lebih ke arah layanan informasi handal untuk manajemen lingkungan dulu, terutama untuk iklim dan cuaca. Baik, Mas Marhusin itu dulu ya. Iya Mbak, mungkin ini pertanyaannya pada ini ya, pada semuanya harus sistematis, struktur dan masif kayaknya. Iya, memang berbasiskan data elektronik, data digital juga ya. Pak Sarwono mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi
Bapak, oke silahkan Pak. Tadi Mas Marhusin nanya ke Bapak, mangga. Ada dua saya kira yang bicara tadi Pak Marhusin sama Pak Anang ya. Bapak kunaon itu suaranya nggak ada. Kepencet ya. Ya, mangga udah. Ya, silakan. Udah? Belum? Ya, Oh, udah. Mangga. yang nanya tadi kan Pak yang mengeluarkan tanggapan lah Pak Anang sama Pak Marhusin. Rusin ya. Ya. Ya saya jawab secara umum aja ya. Ya. Ada satu hal yang menarik karena adanya krisis global ini. Ternyata pemerintahan yang becus di dunia ini sedikit. Dan kita bukan yang terburuk. Ya. Yang baik misalnya ya New Zealand, ya, Taiwan, Vietnam, gitu. Tapi coba lihat Eropa Barat, kacau gitu ya. Dan kemudian akhirnya ada satu hikmahnya dari krisis ini. Dalam masa krisis yang berfungsi itu masyarakatnya, bukan pemerintahnya. Gitu. Dan kita bicara soal krisis sekarang. Nah, saya sendiri sebagai menteri juga pernah mengalami krisis besar ya tahun 97 ketika ada kebakaran hutan. Itu kerjanya sendirian aja, cuma ditemenin sama Kementerian Kehutanan. Gitu. Dan terpaksa dalam rangka melaksanakan tugas itu, kantor kami beberapa kali harus melanggar peraturan. Kenapa? Karena peraturannya buruk. Misalnya, ya, waktu itu saya menteri, gitu, tapi tidak dikasih akses ke peta. Sedangkan peta itu saya perlukan untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hukum ya yang menyebabkan karhutla. Saya bilang, oke, petanya diambil di luar jam kerja. Gitu. Entah gimana caranya, kau harus ada peta. Memang diambil di luar jam kerja, ya, jam 3 pagi, dengan cara-cara yang tidak lazim, dapat. Gitu ya. Nah, akhirnya heboh kan skandal. Menteri LH nyuri peta. Gitu. Tapi yang nyuri peta itu dihadapkan dengan pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Akhirnya yang menang yang nyuri peta dong. Gitu. Karena secara moral si pencuri peta itu posisinya lebih kuat. Nah, oleh karena itu mumpung ada krisis, marilah kita mencari posisi moral ya untuk melakukan yang benar gitu ya. Kita tidak perlu lagi memikirkan pemerintah. Kita syukuri aja kalau pemerintahnya bagus dan bisa berfungsi. Yang kita harapkan adalah jangan sampai dia ganggu gitu. Dan dalam masa krisis, pemerintahan itu ganggu aja nggak bisa, karena ada krisis. Jadi ada kesempatan emas bagi masyarakat ini untuk berfungsi. Dan instrumennya banyak, teknologi civil engineering dari Pak Elson ya, untuk manajemen air. Bisa dilarang nggak? Nggak bisa. Gitu. Ya lakukan aja gitu ya. Sehingga kemudian ketika krisis ini berakhir nantinya kelak, masyarakat mempunyai posisi tawar yang lebih besar terhadap masyarakat, terhadap pemerintah. Dan hikmah dari krisis kebakaran hutan tahun 97 itu adalah memang akhirnya beberapa peraturan yang buruk itu dirubah. Dan mengenai IPR nggak jalan, ya ini kan struktural. Kenapa IPR nggak jalan? Karena yang diharuskan melakukan IPR itu adalah perusahaan besar, ya, yang jasanya besar sekali terhadap orang-orang politik yang nongkrong di pemerintah itu.
Nah, sehingga mereka rame-rame akan neken ya Kementerian Lingkungan Hidup supaya itu tidak diberlakukan, tentunya dengan berbagai cara ya, nggak langsung gitu ya. Nah, tapi ada alternatif lain nggak? Ya, ada. Menggunakan pressure dari market misalnya. Kalau perlu internasional. Ya. Kemudian juga dari lembaga-lembaga keuangan. Bisa efektif nggak? Efektif walaupun pelan, akhirnya nurut juga begitu ya. Dan juga di sini teknologi juga berperan karena apa yang dipersepsikan sebagai limbah tadinya, ternyata juga dengan teknologi bisa dirubah menjadi bahan baku. Nah, jadi kembali menurut saya sih kalau kebetulan ada di antara kita menikmati pelayanan pemerintahan yang baik, gitu, karena dia berlokasi di tempat yang tepat. Misalnya orang Surabaya tuh harus terima kasih tuh sama Bu Risma, bagus sekali deh. Gitu. Ya kita bersyukur. Nah kalau kita berhadapan dengan fakta bahwa kita punya pemerintahan yang buruk, anggap aja itu satu kesempatan bagi kita untuk aktualisasi diri, gitu, untuk katakanlah menjadi proxy government, begitu. Apa boleh buat? Toh dia juga nggak bisa apa gitu. Itu aja ya. Dan ya mudah-mudahan Pak Markum ya, sekumpul itu bisa jalan dan saya Marhusin ya, bisa jalan. Dan saya ingin usulkan kepada Go Green ini bisa nggak bikin semacam pertemuan ya antar para kreator, katakanlah begitu. Di sini ada Pak Yuhan Subrata misalnya ya, yang ngurusin normalisasi Das Citarum dan juga hutan organik, gitu ya. Nah, di hutan organik juga satu hal yang luar biasa, itu lahan gundul ya, puluhan hektar, itu dalam waktu 15 tahun bisa jadi hijau, gitu, dan menimbulkan mata air, sungai-sungai kecil yang baru, gitu, dengan melawan kepentingan sesaat ya, orang-orang yang katakanlah memang orang kota tinggal di situ dan melawan gitu ya, tapi ditekuni habis-habisan oleh satu keluarga. Jadi itu gitu. Nah jadi kalau pemerintah sih, katanya memang sistem kita demokratis, ya toh, kita juga milih wali kota, bupati, gubernur, dan presiden sendiri. Ya, tapi kalau kita sebagai masyarakat nggak berdaya dan tidak pernah merasa punya potensi untuk berdaya, maka seumur hidup juga kita akan punya kepemimpinan yang juga ya gitu-gitu aja gitu, nggak maju-maju. Jadi untung-untungan gitu demokrasi kita nih. Ya. Nah itu aja menurut saya sih krisis itu selalu adalah suatu kejadian merupakan mempunyai dua sisi begitu ya. Di satu pihak dia problem karena krisis, di pihak lain krisis juga adalah peluang. Jadi kita harus menyikapi kita ingin jadi bagian dari problem atau kita ingin jadi bagian dari solusi. Mumpung ada kesempatan itu karena ada krisis. Terima kasih. Ya, satu lagi nih Pak Sarwono, mungkinkah konsep rain harvesting itu bisa dijadikan program oleh KLHK untuk membantu daerah beresiko krisis air? Bisa, cuman saya juga tetap aja berpendapat bahwa inisiatifnya itu jangan dari ya. Pemerintah itu udah banyak sekali dalam menunya gitu ya. Mesti kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Kalau 50% aja dari menu mereka penuhi, udah bagus. Saya usulkan rain harvesting ini dijadikan suatu kiat yang dikampanyekan.
Hmm. Dan kalau perlu juga dijadikan, katakanlah, usaha alternatif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa krisis ini juga menciptakan berbagai usaha-usaha baru, gitu, yang mempunyai instrumen teknologi digital itu, gitu. Startup itu banyak dengan produk-produknya yang luar biasa. Malahan produk-produknya itu yang dulunya dilawan oleh pemerintah juga. Nah, begitu pemerintahnya lemah, dia kerjanya sendiri. Gitu. Nah, jadi jangan lupa lemahnya pemerintah itu memang patut kita sesalkan, tapi dia juga punya peluang, mempunyai potensi untuk menciptakan peluang bagi kita untuk berperan lebih. Gitu. Rain harvesting perlu kampanye, sosialisasi, dan ya adalah, saya sih lihat celahnya. Bagus, masih. Baik, terima kasih Pak Sarwono. Waktunya kurang lebih 13 menit lagi karena sesi ini adalah 2 jam saja, karena juga waktu sudah malam juga. Mr. Shen, mungkin ada yang ingin dikomentari tentang komentar dari rekan-rekan tadi, Mr. Shen? Iya, makasih Bu. Saya sering berbicara dengan Pak Marhusin tentang sampah di Sekumpul, dan saya menikmati tentang tahun depan dan terus kerja dengan dia untuk solusi di sana. Pak Anang, ya saya sesudah saya tinggal di Martapura 8 tahun, ya saya setuju. Saya pikir mungkin walaupun Kalimantan Selatan ada 1.000 sungai, mungkin ada 10.000 jambang lebih. Lebih banyak ya. Dan sebagai insinyur sumber daya air, saya percaya kita tidak bisa mencari solusi air minum tanpa mencari solusi untuk sanitasi juga. Harus ada solusi untuk dua-duanya, karena biasanya air minum dan sanitasi itu ya biasanya itu satu masalah. Jadi sebagai kami desain sistem untuk air minum di sana, saya juga terus desain sistem untuk sanitasi di sana. Tapi saya melihat di daerah-daerah di Kalimantan, kadang-kadang pemerintah mereka tidak mau jambang, jadi mereka membongkar jambang. Tapi 1 bulan lagi ada jambang baru. Ya. Karena ya kalau mereka tidak ada jambang, mereka mau kemana gitu ya? Ya, ya, dan saya melihat dulu ada banyak MCK. Pemerintah membangun banyak MCK untuk alternatif untuk jambang. Tetapi ketika saya masuk ke desa-desa dan berbicara dengan masyarakat di sana, wah, mereka tidak suka MCK. Itu tidak nyaman, itu sangat jauh dari budaya di sana. Mereka jadi lebih memilih, ya. Memilih itu ya. Ya, jadi itu sangat penting. Kita bisa termasuk ke desa-desa, dan karena saya orang asing, saya harus belajar budaya. Karena saya bukan orang Indonesia. Iya. Dan sebagai saya melakukan itu, saya belajar banyak tentang kebiasaan mereka, ide mereka, tradisi mereka. Dan sebagai saya belajar itu, saya duduk dengan mereka dan berbicara bersama tentang solusi. Dan dengan sistem first flush dan air hujan,
wah, banyak orang bilang di Banjar itu tidak bisa berjalan karena ada banyak masalah dengan air hujan. Tetapi karena kami duduk dengan masyarakat dan mendengar kepada masyarakat dan berpartner dengan masyarakat, sekarang mereka berubah budaya dan mereka terus pakai sistem ini. Jadi kita harus melakukan sama untuk sanitasi, untuk sampah, dan lain-lain. Kita tidak bisa langsung masuk ke desa dan bilang, oh oke, saya ada solusi, saya tahu. Dan masyarakat harus mendengar kepada saya dan harus taat saya. Kalau begitu, ya pasti mereka tidak. Mungkin mereka taat kalau Bapak di desa, tetapi sesudah Bapak pulang ke rumah, mereka melakukan apa saja. Jadi, saya mau kita kerja bersama untuk mencari solusi untuk Jombang. Karena ya ketika saya ke Banjarmasin, ke PDM, dan berbicara dengan mereka, mereka bilang air sungai di sana ada ppm E. coli lebih tinggi dari 150 ppm. Kalau begitu, PDM tidak bisa ambil air dari sungai. Itu terlalu kotor. Dan itu kotor karena di Matapura dan di Banjarbaru ada ribuan jambang. Jadi itu it crosses governments. Itu tidak masalah untuk satu kota aja, atau satu kabupaten aja. Kita harus kerja bersama sebagai Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin untuk membuat solusi bersama. Karena kalau solusinya tidak hanya, masalahnya tidak hanya tentang satu pemerintah. Itu lebih besar dari satu daerah. Jadi itu harapan saya. Saya sudah siap selama 8 tahun untuk. Saya sering bertemu dengan pemerintah di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Kabupaten Banjar, dan berbicara tentang solusi untuk sanitasi. Tapi jalannya masih panjang. Panjang sekali. Jalannya masih panjang. Tapi, tapi saya percaya bersama kita bisa mencari solusi untuk masyarakat. Tetapi itu sangat penting kita mendengar kepada masyarakat dan tidak masuk dan tanpa partnership dengan masyarakat, dengan hubungan. Betul. Master Shen bahasa Indonesianya fasih sekali ya. Enak dengerinnya. Kita juga kalau ada rapat ataupun ada bertemu Mr. Shen, beliau nggak pernah mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia terus ya, Mr. Shen ya. Saya coba. Oke. Baik, waktu kita hampir habis, saya mohon closing statement dari Pak Sarwono dan juga Pak Armi Susandi dulu tentang pertemuan kita kali ini. Silakan, Pak Armi. Ya, terima kasih Mbak Lita dan Bapak yang kami hormati. Penggunaan teknologi pada masa saat ini sudah menjadi suatu keputusan dan kita harapkan teknologi ini akan memudahkan keputusan maupun dalam analisis yang lebih tajam. Yang pertama. Yang kedua adalah saya sangat membuka sekali kesempatan untuk berbagi data pasien karena ini penting sekali. Karena mau tidak mau kekuatan kita adalah di data sehingga kita bisa memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder masyarakat. Dan terakhir yang ketiga adalah kita manfaatkan karena banyak mungkin kita butuh transformasi juga Mbak Lita, menggunakan butuh transformasi juga. Sehingga lama-lama pada saat sekali menggunakan itu biasanya akan terjadi akan kalau bahasa Inggrisnya dedeyan itu pengen lagi gitu. Oh gitu.
Oke, oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak yang terhormat Pak Sarono, Pak Sen, Bapak Oliver dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak Sarwono, closing statement Bapak. Ya, saya rasa menarik sekali ya malam ini kita berbincang dan harus ditindaklanjuti begitu ya. Yang perlu kita song-song adalah peluang bagi masyarakat untuk katakanlah menampilkan karya-karya lingkungan hidup dalam prioritas pangan, air, energi, dan peluang itu secara ironis ya justru tercipta karena pemerintahnya lagi nggak kuat. Gitu. Nah, jadi ada ruang bagi kita untuk berperan, begitu ya. Dan saya rasa makin dilihat ya hal ini sebagai opportunity ya, sebagai kesempatan, itu mungkin bagus untuk bangsa ini. Masyarakat punya tingkat kepercayaan diri yang sedemikian besar karena bisa menangani krisis. Nah, sehingga akibatnya di masa yang mendatang masyarakat bisa membentuk pemerintahan yang lebih baik. Jadi itu saya punya harapan sih. Nah, mudah-mudahan Forum Go Green itu menjadi di depan ya sebagai pelopor dari proses kembalikan logika ini, begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwono. Waktu kita telah selesai 2 jam penuh bertemu di Zoom meeting Forum Go Green yang ke-7 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga tersemangati lagi nih dengan pemikiran-pemikiran baru dan juga pemahaman-pemahaman yang sangat baik sekali sebagai modal seorang birokrat dalam berkarya bagi masyarakatnya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin kita akan lanjut lagi Mr. Sen ya, dalam dialog yang akan datang. Kita akan setting acara dengan sangat baik lagi dengan mendatangkan narasumber-narasumber pilihan lagi. Pak Sarwono, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Mas Armi Susandi, terima kasih sudah bantuin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Mr. Sen juga selalu menjadi sahabat yang baik untuk DLH ya, Mr. Sen ya. Oke, baik Bapak Ibu, Mas Gusti Marhusin, terima kasih juga. Ada Mas Erwin Widodo. Aduh, selamat malam Mas Erwin, terima kasih telah bergabung di sini. Kemudian juga rekan-rekan dari komunitas air, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi Mas Anang Rosadi, terima kasih masukannya untuk menjadi seorang birokrat yang lebih peduli pada masyarakat dan lingkungan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Armi. Terima kasih Mbak Alika. Iya Pak Sarwono, terima kasih. Terima kasih semua. Kita bisa foto bersama Mbak Rita. Oh, mau foto bersama dulu. Oh iya, mau gitu foto ya. bersama dulu katanya. Oke, saya foto dulu ya. Buka kameranya ya. Oke, buka kamera. Saya foto dulu. Oke. Oh, Mbak Iren ada ya, Mbak Iren Cahyani. Oke. 1, Ibu Nur Aina juga. Selamat malam. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih, izin pamit Terima Bapak. kasih Bapak Ibu. Pak Sarwono, Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.